Pada siang yang berbahagia ini, Mercy akan merespon peristiwa yang terjadi di Palestina, di mana sebagai sebuah organisasi kemanusiaan, Mercy telah begitu lama berkecimpung, bergelut di dunia kemanusiaan, terutama di Palestina. Oleh sebab itu, Mercy secara moral, secara ideologis, sangat berkepentingan memberikan pandangan terhadap peristiwa apapun yang terjadi di Palestina, yaitu menyangkut dengan aspek kemanusiaan dan politik kemanusiaan. Sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam, bulan di mana orang mencari ketenangan, meningkatkan amaliyah, dan melakukan ibadah-ibadah yang nantinya akan meningkatkan ketakwaan kita pada akhir Ramadan. Satu peristiwa sangat mengenaskan terjadi di Palestina, tanah para nabi, pada tanggal 7 Mei, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jadi yakini pada malam 27 adalah malam Lailatul Qadar, di mana berduyun-duyun umat Islam Palestina melakukan iktikaf untuk mendapatkan malam yang mulia tersebut. Nah, tak disangka-sangka tiba-tiba tentara Israel bersama polisi melakukan penyerangan, maka terjadi bentrokan yang tidak seimbang dan banyak menimbulkan korban pihak sipil. Dan ini begitu mengenaskan bagi kami, dan Mercy mengutuk aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh polisi dan IDF Israel. Yang kedua, Mercy juga meminta kepada Israel agar tidak melakukan langkah-langkah ilegal dengan merampas dan merusak properti yang ada di daerah Sheikh Jarrah, di mana lokasi itu berdekatan dengan Yerusalem Timur. Ini merupakan properti yang telah didiami oleh Palestina selama beratus tahun, mungkin beribu tahun. Oleh sebab itu, dunia harus memastikan agar niat jahat ini bisa dihentikan, sehingga aksi-aksi yang merampas hak Palestina secara hukum, memang ini merupakan milik Palestina, ini bisa segera dihentikan, dan niat itu bisa ditekan oleh seluruh komunitas internasional. Oleh sebab itu, kami minta kepada PBB, terutama Dewan Keamanan, untuk tidak menjadi penonton dalam hal ini. Karena ini merupakan menyangkut dengan nyawa, menyangkut dengan hukum internasional. Dan kemudian setelah tiba-tiba Israel melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang ada di jalur Gaza. Ini adalah respon yang dilakukan oleh para faksi perlawanan terhadap aksi Israel yang ada di Yerusalem. Dan kami meminta agar dunia memastikan aksi ini tidak berkelanjutan. Karena kalau misalnya aksi brutal ini tidak ditekan, tidak dihambat oleh masyarakat internasional, maka kami meyakini bahwa korban sipil akan berjatuhan. Ini akan sama seperti peristiwa pada tahun 2014, di mana Israel menyerang Palestina tepat bulan Ramadan. Oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, tanggung jawab kemanusiaan semua kita untuk memastikan bahwa Israel berhentikan sesegera mungkin dan tidak melanjutkan aksi-aksi ini. Oleh sebab itu, Mercy punya kepentingan agar memastikan bahwa situasi kondisi kemanusiaan di Palestina bisa berjalan dengan normal. Selanjutnya, tadi malam kita juga mendapatkan informasi yang mengenaskan, di mana salah satu ruangan rumah sakit Indonesia mengalami kerusakan akibat getaran yang dilakukan oleh Israel, dan saya menyatakan bahwa aksi ini aksi yang patut dikutuk, karena sama-sama kita ketahui rumah sakit ini dibangun bukan semalam, rumah sakit ini dibangun bukan dengan anggaran yang mudah, tapi ini rumah sakit ini adalah dana uang yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dari masyarakat yang miskin sampai dengan masyarakat yang kaya.
dan itu tidak mudah untuk mengumpulkan itu. Dan kemudian kami juga mengirimkan tim engineering beserta tukang untuk menyelesaikan rumah sakit ini. Itu bukan waktu semalam, tapi ini bertahun-tahun. Sehingga rumah sakit ini menjadi simbol hubungan yang emosional, simbol hubungan yang begitu pribadi, simbol hubungan sejarah antara Indonesia dengan Palestina. Dan kami juga harus memastikan bahwa rumah sakit ini tetap berdiri sebagai hubungan yang mesra antara dua rakyat Indonesia dan rakyat Palestina. Oleh sebab itu wajar bahwa rakyat Indonesia sangat terluka dengan peristiwa ini. Dan kita minta pada pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan aksi-aksi ini tidak berkelanjutan.